لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول بعد ما بعد. Insyaallah untuk hari ini kita lanjut ke surah Al-Fil ya. Enggak, surah Al-Fil. Nah, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ulang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. Nah, dia hati-hati di huruf shad. Huruf shad dibaca tebal ya. Jadi jangan sampai seperti huruf sin. Ya, jangan biasha. Di sin dengan shad itu satu makhraj. Jadi makhrajnya sama. Cuman sifatnya berbeda. Ya, kalau sin itu tipis biasha. Kalau shad tebal bialsha. Ya, as itu berbeda. Ya. Jadi jangan sampai huruf shad jadi huruf sin. Biasha itu sin. Biasha harusnya bialsha. Elsha. Ya. Coba biashabil fil. Coba biashabi. Coba kita ganti sodnya jadi sin. Biashabi. Ganti jadi sod. Biashabi. Ulang. Biashabi. Nah, ini jadi suaranya ditebalkan ya. Bials ya. Biashabi. Di lidahnya terangkat. Biashabi. Ya. Beda dengan sin. Bias. Ya, ditipiskan. Coba. Ulang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. في تضليل. Nah, kalau huruf bod itu makhrajnya di samping lidah. Ya, di lidah bagian sampingnya nempel ke gigi raham yang atas. Tel, ya, tel, ya. Coba tadlil, tadlil.
Ya, jadi samping lidahnya tempelkan ke gigi geraham atas. Ya, tel, tel. Ya, jadi jangan seperti huruf dal, jangan tadli, jangan tad, tapi tel. Ya, tel. Ya, Pak, ulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jim huruf qalqalah ya dipantul. Yaj'al ya. Coba yaj'al alam yaj'al yaj'al nah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ulang وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Nah, ترميهم بحجارة نعم ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. Nah, ini juga sama huruf sad. Ka'asfim. Ya. Ka'asfim. Ya. Ulang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, terus surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini mad apa, Bu? Quraisy, nah, madlin. Ya, jadi ini madlin. Berapa harokat? 2, 3, 4. Bisa ya. Jadi batasnya minimal 2 harokat. Minimal 2 harokat. Boleh sampai 6 juga boleh. Ya. Jadi karena kita pakai bacanya 4 harokat saja. Ya, 4 harokat. Quraisy. Ya. Nah, ini madlin. Kenapa disebut madlin? Karena ada huruf lin dalam keadaan wakof. Ya, Quraisy. Ya sukun sebelumnya fathah itu harfulin. Ya, karena keadaan wakof, ya maka dipanjangkan. Ya, Quraisy. Kalau misalkan diwasol, nah, jadi bukan madlin lagi, tapi harfulin. Jadi huruf lin saja. Contoh, ila fi Quraisyin ila. Nah, itu kalau di wakof. Ya. Kalau disambung, diwasal. Jadi dipendekkan. Kalau di wakof, jadi panjang, maka disebut madlin. Ya. Bah, ulang.
لإيلاف قريش. Nah, diakhiri huruf shin. Roish. Nah, terus إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والصيف. Nah, rufaknya terdengar ya. Soif. Nah, soif. Ya, fa. Terus. فليعبدوا رب هذا البيت. Nah, huruf taknya juga terdengar. Bait. Nah, bait. Nah, jadi ketika sukun, maka sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut akan terdengar jelas. Ya. Jadi ta itu punya sifat hamas dan syiddah. Ya, jadi suaranya tertahan tapi napasnya mengalir. At, ya, at, ya. Coba at, ya, ya, at. Jadi jangan at, bukan at, tapi at. Ya, jadi ada napas, ada angin mengalir sedikit ya. At. Nah, begitu juga di kata al-bait ini ya. Hadzal bait. Bait. Jadi taknya harus terbaca ya. Coba ulang. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. Nah, alhamdulillah. Mungkin cukup sampai surah Al-Quraisy. Nanti lanjut insyaallah Al-Ma'un. Nah, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum dimulai, kepada Bapak Ibu untuk mengisi saf yang di depan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah hingga dapat mengantarkan kita kembali ke dalam Masjid Baitur Rahman ini yang insya Allah dengan tujuan yang sama, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad kelima bulan Oktober, insyaallah bersama Ustadz Dr. Dedeng Rosyidin. Yang kedua, Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sodakoh, serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sodakoh jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Insya Allah yang akan mengisi pada mata hari ini adalah Al-Ustadz Iwan Abu Ayash. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini atas kudroh dan irodahnya kita bisa berkumpul bermuajahah Patepung Lawung Pak Amprok Jonghok di kajian satu kitab yaitu Minhajul Abidin karya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, tapi yang masyhur adalah Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, mungkin kajian yang sekarang kedua atau ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita baru masuk ke Aqobah pertama. Emut keneh Pak, Aqobah. Aqobah itu jalan terjal ya. Jadi jalan menuju surga itu tidak mudah. Kalau kita ingin menggapai surga itu tidak mudah. Kenapa? Karena ya balasannya surga. Dalam kaidah kan dijelaskan al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kita ingin dapat sesuatu itu tergantung amal kita. Kalau seorang bekerja dengan resiko yang tinggi pasti gajinya pun besar. Tapi kalau hanya biasa saja tanpa ada resiko tinggi tentu
gajinya pun ya standar. Makanya al jaza'u min jinsil amal. Jadi jaza balasan. Kalau kita ingin mendapat balasan surga, ya amalnya pun harus yang terbaik. Maka Imam Al-Ghazali beliau menyusun kitab ini, kitab terakhir ini Pak ya. Setelah beliau menyusun kitab-kitab yang begitu banyak, yang fenomenal itu kitab Ihya Ulumiddin. Nah, kitab ini Minhajul Abidin, tangga orang-orang yang beribadah agar nanti bisa masuk surga. Tangga atau kita sebutkan akobah ya, jalan terjal. Bu, nuka hiji naon Bu? Bilih teu connect ya. Konekkeun heula bahasan ya, sebab sekarang kita masuk ke akobah yang kedua. Akobah pertama apa Bu? Nah, ilmu. Alhamdulillah. Jadi emut kenehnya. Karena kita pertemuan 3 bulan sekali. Jadi yang pertama akobah ilmu. Jadi kalau kita ingin menuju surga, yang harus prioritas pertama dan utama itu kita harus melewati ilmu. Itu sebabnya untuk menjemput ilmu agama tidak mudah. Banyak halangan, rintangan, mungkin hawa nafsu kita, mungkin yang lain-lainnya. Sehingga masih banyak umat Islam yang gugur di sini. Gagal di jalan terjal yang pertama. Banyak umat Islam mungkin yang tidak bisa taklim, tidak bisa melakukan kajian-kajian keilmuan agama. Yang akhirnya masuk ke akobah kedua berat. Apalagi ketiga, apalagi terakhir. Terakhir itu nanti alhamdulillah syukru ya, tahapan terakhir itu. Kita merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat, maka kita pun memaksimalkan diri untuk talab ilmu. Nah, itu dibahas sudah ya, kita bahas bagaimana fadilah-fadilah orang yang talab ilmu dan sebagainya sudah kita bahas. Kita akan masuk ke akobah yang kedua. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, falamma stakmalal ilma wal ma'rifah bil faraid. Maka ketika kita sudah menyempurnakan untuk menjemput, menggapai ilmu-ilmu yang wajib tentunya ya. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam. Itu yang wajib kita maksimalkan Pak Bu. Jadi yang harus kita tahu ilmu itu satu, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal nabinya Rasulullah, dan ilmu mengenal tentang agama Islam. Ini harus kokoh yang ini. Yang lain itu hanya pelengkap-pelengkap saja. Nah, kalau sudah kita menyempurnakan ilmu agama ini, akan muncul dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah. Oh, ilmu ini begini, tugas kita hidup dalam dunia untuk ibadah. Karena ada ilmu, ingin melaksanakan ibadah. Akan tetapi nanti kita akan menemukan, kata beliau, wa hadza halul aktsar minanas. Justru ini kebanyakan manusia di sini, kita. Akan ada manusia yang nanti dia akan berpikir, terbersit dalam dirinya, akan bahkan terucap, kaifa aqbalu alal ibadah. Bagaimana aku bisa melaksanakan ibadah wa ana musirrun alal maksiyah. Sedangkan diri ini lamokotku dosa, rek ibadahku maha. Itu akan ada pikiran mungkin begitu ya. Kita sudah tahu ilmu, kita sudah mulai ingat tugas kita untuk ibadah, tapi mungkin terbersit dalam diri kita, rek ibadah kumaha, rek diterima kumaha, urang malah mokotku dosa. Kata beliau ini yang lebih terasa di antara umat Islam. Termasuk kita ya, rek kumaha gitu. Maka kata beliau, fayajibu alayya awalan, maka bagiku, kata beliau, wajib untuk membahas tentang ini. Berarti setelah masuk ke akobah pertama tentang ilmu, kenapa ke akobah kedua yaitu tentang taubat. Nah ini sandaran beliau. Nah oleh sebab itulah kita hari ini mudah-mudahan tamat ya waktunya. Kita akan bahas ke akobah yang kedua, jalan terjal yang kedua yaitu akobatut taubah. Hadirin waktu iman, ada bapak yang tidak punya dosa dari tadi subuh lah, dari tadi kita bangun
Mungkin ada yang tidak punya dosa, ngacung, Bu, ngacung, Bu. Dipikir-pikir ayah wahnya dosa. Karena berbicara tentang taubat tidak lepas dari dosa. Karena taubat itu adalah ingin agar dosa-dosa kesalahan kita terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akobah taubat ini, sebelum ini ya, kita berikan mukadimah dulu. Akobah taubat ini adalah akobah di mana harus kita belajar setiap hari untuk beristighfar, bertaubat. Karena itu dicontohkan oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau itu bersumpah dulu ya dalam hadisnya. Wallahi, kan bahasanya begitu. Nabi bersumpah, Nabi tidak bersumpah saja Pak Bu, sudah cukup bagi kita ya. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau Nabi bersumpah, berarti ada kabar yang harus kita perhatikan di situ. Wallahi, demi Allah, ini, itu kan penguat lagi, sesungguhnya aku, la, pasti, itu 3 penguat. Satu dengan sumpah, wallahi, kedua dengan ini, itu huruf taukid, ketiga dengan lam, lam juga taukid, penguat, taukid itu. Wallahi inni la astagfirullah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari itu, aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Istighfar Rasul sehari semalam lebih daripada 70. Makanya kita berpikir ini, kenapa Nabi sampai sebegitunya istighfar dan taubat. Padahal gelar Nabi apa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbi. Allah sudah mengampuni dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang pun oleh Allah sudah Nah itu. Tapi kenapa Nabi 70 kali. Bahkan di hadis yang lain berapa? 100. Mi'atu marrah. 100 kali sehari semalam. Jadi ibroh berarti kita harus tahu ya. Termasuk dampak dari kemaksiatan. Dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi itu panjang bahasan itu ya. Karena dampak-dampak yang kita perhatikan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, atau orang-orang sekarang, atau mungkin kita, itu dampak, dampak dari kemaksiatan itu luar biasa. Kalau dihubungkan dengan akobah yang pertama ada. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obat, beliau menjelaskan satu di antara puluhan dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia adalah hirmanul ilmi. Jadi maksud hirmanul ilmi itu kita mencari ilmu tapi terhalang. Terhalang untuk mendapatkan ilmu. Fa'innal ilma nur, karena ilmu itu cahaya yang ada dalam kalbu kita. Wal maksiyatu tutfi'u dzalikan nur. Sedangkan kemaksiatan itu akan meredamkan cahaya itu. Jadi ilmu itu cahaya, kemaksiatan itu akan meredamkan cahaya, maka akan terhalang ilmu kita itu. Kan soalnya orang mun diajak teh bisa wae nya. Aduh teu bisa wae teh naon ieu teh masalahna gitu. Barho nu paling parah can bubar geus poho. Satu di antara ini Pak, belajar ini nah hese wae gitu. Walaupun faktor usia ada pengaruh ya. Tapi satu di antaranya ini kemaksiatan. Dan Imam Ibnu Qayyim menyodorkan satu kisah di sini. Wala majalas Asy-Syafi'iyyu. Nah, kita terkenal kan Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i duduk baina yaday Malik, di hadapan gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu kan 4 mazhab masyhur. Nah, Imam Asy-Syafi'i pernah belajar ke Imam Malik yang di Madinah itu. Dan ketika membacakan sesuatu oleh gurunya, ditangkap oleh Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik merasa takjub. Merasa takjub atas ilmu yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, sempurnanya pemahaman.
Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuron, kata gurunya. Kata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i, aku melihat, maksud melihat bukan melihat, aku meyakini Allah sudah memberikan ke dalam kalbu itu cahaya. Fala tutfi'hu bizulmatil maksiyah. Nah, ini amanah guru kepada murid. Maka janganlah padamkan cahaya yang ada dalam kalbumu itu dengan maksiat. Berarti ilmu kalau sulit kita dapat, ada kemungkinan ini. Kemaksiatan, dosa, dan dosa yang tidak kita sadari. Dosa yang tidak kita sadari. Nanti dikupas tuntas oleh Imam Al-Ghazali. Ini baru muqaddimah. Nah, di satu waktu akhirnya Imam Syafi'i menyadari itu pun sama dari nasihat sang guru yaitu Imam Waqi. Itu terkenal dalam bait syair Imam Asy-Syafi'i ya, Diwan Asy-Syafi'i. Jadi beliau membuat bait tentang bagaimana tentang ilmu itu adalah cahaya. Beliau mengatakan syakautu ila Waqi su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Karena ulama-ulama terdahulu Pak Bu biasa kalau membuat satu kisah, satu ilmu itu membuat bait-bait syair. Mun di urang mah naon? Puisi, kudu murwakanti ya. Itu kebiasaan ulama. Itu untuk memudahkan hafalan. Jadi nanti kalau kajian keilmuan itu ada cara dengan bait-bait dihafal. Ada yang dengan prosa kalau gitu, puisi dan prosa. Tapi da urang mah rek puisi, rek prosa anggar we gitu. Dina bab ngelemu teh gitu. Padahal harusnya kan kita belajar untuk memahami ilmu dengan seperti ini. Kata beliau, syakautu ila Waqi su'a hifdi. Aku mengadu kepada guruku, yaitu Imam Waqi, su'a hifdi. Tentang buruknya hafalan. Jadi diapalkan ayeuna apal, anjing, hilap deui, sanes anjing ya. Pas keluar terus, tadi teh baro. Jeleknya hafalan. Nah, lihat arahan sang guru ini pentingnya guru ya. Pentingnya orang tua ke anak, pentingnya guru ke murid, pentingnya ustadz ke santri, pentingnya yang ada di atasan ke bawahan, ini penting. Ketika ada keluhan-keluhan yang ada di bawah harus memberikan solusi. Maka solusi beliau fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau, Imam Waqi, memberi arahan kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kan cek nama tak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Ingat, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu Allah. Kalau ibu bapak membandingkan dengan negara yang lain yang itu bukan muslim, ya beda. Karena mereka mengkaji keilmuan bukan kekuatan ini, tapi kekuatan otak. Makanya IQ-nya yang dimaksimalkan oleh mereka-mereka yang ada di barat. Cerdas, betul. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang kosong, yang hilang, yang gersang, Pak. Kolbunya. Ilmu itu bukan hanya di sini, harus diturunkan ke sini. Ilmu itu. Makanya ilmu itu harus berbanding lurus dengan amal. Harus dengan amal. Kalau ilmu hanya sebatas itu berarti pengetahuan saja. Tapi harus dibarengi dengan amal. Maka di sini jelas kenapa Imam Waqi memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i sebagai muridnya untuk meninggalkan maksiat. Maka bait keduanya wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Kalau di bait yang lain fa innal ilma nurun, beda ya. Ketahuilah bahwa ilmu itu fadlun, keutamaan atau anugerah. Wa fadlullahi la yu'tahu asin. Kalau di bait yang lain yang kita hafalkan adalah fa inna nurun la yahdi lil asi. Karena ilmu yang disebutkan sebagai cahaya, sebagai anugerah dari Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kita harus tanya dulu hari ini, kalaulah kita itu dalam menjemput ilmu sulit dan sulit. Akobah pertama sulit untuk kita lalui, ada kemungkinan dosa-dosa yang belum kita bereskan.
Maka dari sekarang banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Bahkan andaikan kita tahu hakikat kehidupan dunia ini, maka Nabi menegaskan wala bakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Sedikit tertawa, banyak menangis. Ai urang mah loba seurina cerikna eueuhan. Itu baru pertama, itu puluhan ya. Dampak dari dosa itu hirmanul ilmi. Nanti diteruskan ada hirmanul rizki. Rizki bisa terhalang, Pak Bu. Rizki ya. Rizki itu bisa terhalang. Kan hadisnya jelasnya riwayat Imam Ahmad dari Sauban. Innal abda la yuhramur rizqo. Seorang hamba itu akan terhalang rizkinya. Bidzanbi, dengan satu dosa, yusibuhu, yang menimpa orang itu. Atau yang dia lakukan. Jadi tadinya rizki sudah ada, tapi jadi terhalang. Sama dengan ilmu yang barusan. Ilmu harusnya mengalir, harusnya. Ada dalam diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Pak Bu, ternyata ilmu hesewai, termasuk rizki. Gitu. Rizki itu terhalang. Kenapa? Bidzanbil ladzi yusibuhu, dengan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi hati-hati, jangan menganggap sepele tentang bab dosa. Jangan dianggap sepele. Nah, itu pengantar ya. Baik, sekarang kita masuk ke Aqobah Taubah. Ada 5 poin Pak Bu yang kita bahas, mudah-mudahan beres ya. Yang pertama, bahasa engkau itu bahasa Imam Al-Ghazali ya, bahasa beliau. Alaika, bagi engkau, waffaqallahu bitaubah, tentang taubat. Dzalika li amroini, itu karena ada 2 hal. Kenapa kita bertaubat? Menurut beliau ya, menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa kita bertobat? Kata beliau ada dua hal. Yang pertama, liyah sulalaka taufiqut ta'ah, agar engkau memperoleh taufik, hidayatut taufik yang dimaksud di sini. Hidayah taufik dalam ketaatan. Kan hidayah ada 2 ya, ada hidayah taufik itu paling agung, yang di bawahnya hidayatut dalalah, dilalah. Kalau dalalah tahu ilmu, belum tentu beramal. Tapi kalau hidayah taufik, dia pasti sudah mengamalkan ilmunya sesuai dengan kehendak Allah. Itu hidayatut taufik. Kita sesuai Quran, seciri hadis, ya itu sudah masuk ke hidayatut taufik dalam ketaatan. Jadi kita bertaubat itu hubungannya kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Masih ingat taat itu kan ibadah. Taat, nah ketaatan kita kepada Allah bermula dari apa? Taat, kita taat ibadah. Bermula dari apa? Dari syukur kan? Berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah itu, maka buktikan rasa terima kasih kita dengan cara melaksanakan ibadah. Nah, ibadah itu ketaatan. Dan harus baik ya. Beribadah harus diterima, harus makbul. Agar taat ini, agar kita diberikan taufik. Makanya banyak taubat untuk ini. Untuk ini. Kenapa? Karena ada hubungan, Pak. Mun hese ibadah, apalagi di bawah nanti, agar diterima ibadah kita, sulit diterima, ada sesuatu yang mengganjal. Kembali ke awal adalah maksiat. Dosa, kesalahan yang kita lakukan. Maka kembali ke yang tadi, seseorang bisa beribadah dengan benar kalau bersyukur. Tapi ada akarnya, sebelum syukur, sebelum tumbuh pohon syukur ini, ada akarnya. Akarnya naon, Pak? Ini menurut ulama-ulama luar biasa untuk memahami tentang ketaatan ini, pohon berarti. Ada akarnya. Nah, akarnya sebelum syukur apa? Apa? Zikir. Ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi zikir dulu sebelum nanti taat ibadah. Berzikir dulu, ingat dulu kepada Allah. Kalau sudah ingat pasti akan berterima kasih. Kenapa? Karena memberi sesuatu kepada kita.
Orang yang memberi sesuatu kepada kita, kalau kita sedang ingat, maka kita akan berterima kasih. Nganuhunkeun, tah bahasa agamanya adalah syukur. Nganuhunkeun teh, kita bersyukur kepada Allah. Nuhun. Nah, buktikan rasa syukur kita dengan cara ibadah. Nah, zikir, syukur, ibadah ini pohon. Zikir, syukur, taat ini adalah pohon ketaatan. Dan ternyata agar kita bisa mendapatkan hidayatut taufik melaksanakan ketaatan kepada Allah, nah iya dengan cara istighfar dan taubat. Ari taat mudah gampang. Taat yang begini, taufik taat. Jadi kita diberikan hidayah untuk ketaatan. Sulit gampang. Sulit. Syukur sulit. Zikir sulit, tapi kuncinya di zikir dulu. Mun sulit kudu ngadoa atunya. Doanya apa, Bu? Kudu nyambung ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan sama ya. Zikir, syukur, ibadah. Zikir, syukur, ibadah. Karena puncaknya ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan jin, manusia itu untuk ibadah. Sebelum ibadah harus berterima kasih kepada Allah. Ketika kita berterima kasih kepada Allah berarti kita sedang ingat kepada Allah. Orang yang tidak ingat berarti di kuadran ini. Orang yang tidak ingat kepada Allah berarti di kuadran ini. Berarti dia sedang tidak ingat. Kalau sedang tidak ingat, karena ini akarnya ya. Kalau dia sedang tidak ingat, dia lalai, ghaflah, maka dia tidak akan bersyukur. Pasti lawan syukur apa? Pasti kufur. Pasti yang ini. Ini manusia syukur, ini manusia kufur. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Insan ya. Inna hadainahus sabila imma syakiron wa imma kafuron. Imma syakiron syukur, wa imma kafuron kufur. Jadi orang ini kufur. Kenapa? Tidak ingat. Teringat ke Allah. Tidak ingat kepada Allah. Maka dia akan kufur. Kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, mungkin tidak ibadah. Tuh, tidak mungkin. Ya, kuadran yang berbeda Pak Bu. Ini ashabul yamin, ini ashabu shimal. Ini ashabul maimanah, ini ashabul masy'amah. Sudah berbeda. Ternyata perbedaan di mana? Di akar ya. Yang ini akarnya zikir, yang ini akarnya tidak zikir. Kalau dia tidak zikir, lupa, ghaflah, lalai, maka dia tidak akan syukur, dia akan kufur. Nanti terakhirnya pohon apa kalau kufur? Maksiat. Karena lawan taat adalah maksiat. Jadi dia terus bermaksiat. Berarti di sini masalahnya. Dia tidak sedang zikir. Jadi kunci sebetulnya dari bab taubat itu harus ingat dulu. Ingat saja, maka dia akan bergeser ke kuadran yang ini. Kalau sudah ingat, insya Allah banyak istighfar dan banyak taubat. Dan anu maksiat mah Pak Bu, tara ingat ke Allah. Ya, orang mencuri tidak ingat kepada Allah. Orang membunuh tidak ingat. Walaupun awalnya ada ya, ada tapi sudah poek begitu ya, dia berani untuk membunuh. Pembunuhan terbaru naudzubillah Pak Bu ya, di mana? Cimahi ya. Dago 2 bulan yang silam, yang Cimahi, gadis ya. 12 tahun ya. Pulang dari pengajian ditusuk. Itu jamaah muslim itu, jamaah kaum muslimin. Baik, itu dosa yang menghancurkan itu, menghancurkan kehidupan. Hadirin ikhwatul iman, kembali ke yang tadi. Yang pertama itu kita ingin mendapatkan hidayah taufik. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini diringkas saja ya makalahnya. Dengan kondisi terjerat maksiat, hati keras, bagaimana mungkin kita dibimbing ibadah dan terima perhambaan kita kepada Allah. Dan muhal mungkin kalau bergelimang dalam kemaksiatan yang ini. Tapi nanti ada solusi, nanti ada ya. Karena istilah tobat sambel ada tidak gitu. Iya, kayak di akhir dibahas ya. Bukan tobat sambel, memang begitulah tobat kita. Harus begitu, harus begitu. Karena kita itu
makhluk yang lemah, tapi godaan-godaan di dalam dan di luar sangat kuat. Sehingga kalau melaksanakan ibadah, terus kita laksanakan ibadah, tapi di titik tertentu, kita itu terjerumus wae kadinya gitu. Kadinya deui. Nah itu jangan sampai kita salah kaprah. Adik itu malah geus moal diterima taubat teh. Justru ini kesalahan fatal. Harusnya bagaimana? Terus saja bermaksiat tobat. Jadi tidak ada istilah taubat sambel. Ayo oke, taubatan nasuha. Nanti kita bahas ya di akhir itu. Nah, diberikan contoh di sini. Contoh maksiatnya dusta di sini. Idza kadzabal abdu, kalau seorang hamba berdusta, bohong kemaksiatan. Justru yang terberat itu kebohongan. Taba'ada anhul malaikat akan menjauh. Kalau di kitab aslinya tanaha ya, menjauh. Akan menjauh dari orang itu. Kenapa? Berdusta. Nah, bohong, dosa ya. Dia berbohong, dia berdusta, dia melakukan kemaksiatan, malaikat rahmat akan menjauh. Milan minnat nima ja'abi. Beberapa mil. Maksud beberapa mil bukan dihitung milnya. Pokoknya menjauh. Malaikat rahmat akan menjauh dari orang tersebut karena dia berdusta. Kenapa menjauh? Nah bahasa hadisnya minnatni maja'abi. Karena bau busuk dari mulutnya. Jadi lu nggak bohong teh menjauh tah malaikat teh. Ya sama kan orang yang yang sholat berjamaah kemudian memakan bawangnya itu sehingga bau orang yang ada di sampingnya, bukan hanya mengganggu orang yang ada di sampingnya ketika sholat berjamaah, malaikat kaganggu gitu. Makanya kalau sudah makan bawang atau bau bawang, siwak ya. Siwak Pak kalau mau ke masjid berjamaah gitu. Naon we nu sengit-sengit ya. Dibiasakan ada adab. Malaikat pun merasa terganggu. Jadi memang ada bahasa-bahasa itu. Bukan berarti malaikat ada perasaan jadi begitu, bukan. Ingin menjelaskan yang begini, contoh yang ini. Orang berdusta mulutnya bau menurut malaikat sebagai katib, pencatat. Kan di dalam sisi kita itu ada illa ladaihi raqibun atidun, ada sang pencatatnya yang muraqabah. Muraqabah yang terus-terusan. Maka setiap yang kita lakukan itu tercatat. Nah, yang ini juga sama Bapak. Nah, sampai-sampai lihat di bawah Fudail bin Iyad. Ini ulama yang Allah beri anugerah ya. Dulunya beliau itu kan sebelum jadi ulama kan bergelimang kemaksiatan. Fudail kan terkenal ya. Ya kalau mendengar Fudail teh awas gitu, bahaya. Ya sama di kita, bahasa kitanya apa ini? Preman berarti ya. Jadi mendengar nama Fudail itu terdengar itu siun gitu masyarakat. Tapi boleh jadi ulama besar. Dan kelebihannya beliau orang yang luar biasa Pak Bu. Akhlaknya itu kelihatan ini. Dan ada kata-kata bijak yang sering dituliskan oleh beliau. Imam Fudail bin Iyad. Satu di antara ini. Mun urang hese salat, mun urang hese saum, ketahuilah ada yang sudah mengikatmu. Ada yang suka memborgol, membelenggumu. Apakah itu borgolnya? Dosa. Itu kata beliau. Jadi lamun hese sholat, hese saum itu. Yang penting ibadah lah gitu ya, secara umum ya. Kalau kita sulit melaksanakan ibadah kepada Allah, buah-buah dosa ya. Yang tidak kita minta ampun kepada Allah. Kalau sholat, ini kan sholat malam. Kalau sholat misal sholat zuhur, hese, asar, maghrib, isya. Dan itu mah sebetulnya bukan untuk diceritakan lagi. Dan itu mah wajib. Wajib mah ya sudah wajib dan memang kewajibannya. Apa ininya kan? Kalau bagi kita. Tapi bagi orang tertentu kan sulit melakukan sholat yang 5 waktu itu. Sulit gitu. Makanya kita perhatikan dalam bab ibadah ini. Kalau kita merasa berat sholat waktu malam, saum waktu siang, merasa berat, buah-buah ada dosa. Termasuk ketika kita mempelajari Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran Pak Bu. Tiap hari tenah menihese gitu buka Quran. Tiap hari itu. Kenapa sulit diri ini untuk membuka Quran?
Makanya dalam Quran ada kan pertanyaan dari Allah, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kenapa? Am ala qulubin. Kan ke sini lagi ya. Ataukah di dalam kolbu mereka akfaluha, ada gembok. Gembok kolbu itu kan maksiat. Gembok kolbu itu kemaksiatan. Kalau bagi orang kafir, kemaksiatannya ya dia sudah kafir. Dia sudah menutup diri bahwa Muhammad itu utusan Allah, menutup diri. Kalau sudah menolak Muhammad sebagai Nabi Allah, ya menolak apa yang dibawa oleh beliau, kan gitu ya. Quran, hadis pasti tolak oleh mereka. Ada gembok. Kenapa tidak bisa tadabbur Quran? Kemungkinan ada gembok yang menutup kolbu. Apa? Dosa. Jadi akobah ini jangan dianggap sepele, kata beliau. Harus terus-terusan. Itulah sebabnya Nabi kita 70 kali gitu ya. 100 kali beliau beristighfar dan bertobat. Itu kata Fudail bin Iyad. Jadi yang pertama, Pak Bu, orang bertobatnya karena ingin mendapatkan hidayatut taufik agar bisa melaksanakan ketaatan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti bertobat? Litukbala minka ibadatuka. Yang tadi ya, agar Anda diterima, makbul. Apanya? Ibadah. Amal ya, amalnya. Nah, doanya Pak. Tadi ma Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatika yang tadi. Nah, ini doanya naon? Amal supaya diterima. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ini 3 poin yang harus berjalan kelindan. Sama dengan yang tadi. Zikir, syukur, ibadah. Harus, ini juga sama. 1, ilman nafi'an. Berarti akobah pertama ya. Betul ya? Akobah pertama itu. Ilmu tapi harus nafi'an, bermanfaat. Aya ilmu teh manfaatnya aya tuh. Orang diajar ya dipikir manfaatnya jang naon itu. Tak kedah tiasa milah-milih babeng ilmu ya. Kalau saya berpendapat begini, cari ilmu teh sebetulnya harus ada prioritas. 1, ilmu tentang akidah dulu. Kedua, akidah tentang ma'rifatullah. Kedua, ilmu tentang ibadah. Karena setelah kita yakin Allah sebagai Khalik, Allah memberikan tugas kepada kita itu ibadah. Berarti kita belajar ibadah. Kalau ibadah ilmu apa? Sholat, saum, zakat, haji. Fikih ya. Nah, belajar fikih. Kalau akidah, belajar akidah, tauhid. Kita belajar tauhid, kita belajar fikih. Tetapi ketika kita berfikih harus jembar mana terbuka pemikiran kita dan dada kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di luar sana. Berarti belajar apa yang kedua? Yang ketiga, akhlak. 3 poin Pak Bu belajar ini. 1, belajar tentang tauhid. 2, belajar tentang fikih ibadah. Nah, ketiga tentang akhlak. Kan harus berakhlak biar bagaimanapun juga. Karena kalau tidak melakukan 3 perkara ini, ya tidak bisa. Orang belajar tauhid sampai kokoh. Betul-betul kokoh, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam praktek ibadahnya, maksudnya dalam praktek sholatnya, tidak sesuai sunnah kan itu. Jadi tidak bisa hanya 1, belajar tauhid, belajar fikih ibadah, baru belajar akhlak. Nah itu maksimalkan. Karena di sini agar diterima amal kita, amalan mutaqabbalan, pertama itu syaratnya ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memang ada bermanfaatnya. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itulah kenapa Nabi berdoa juga. Kalau ini kan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Memohon kepada engkau mendapat ilmu yang bermanfaat. Aina doa ilmu yang tidak bermanfaat apa Bu? Apa Pak? Nah, Allahumma inni a'udzubika. Kalau yang tadi as'aluka. Sekarang a'udzu. Apa artinya a'udzu?
tuh berlindung diri. Bahaya soalnya kalau tidak berlindung diri. Min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak ada manfaat. Diajar sihir kan ya gitu. Diajar sihir, diajar itu yang naon gitu. Menurut kita ya. Tapi menurut akal mereka ya ini ada manfaatnya. Tapi dari versi agama harus dilihat nafi'an tidak. Bermanfaat tidak. Kalau bermanfaat maksimalkan. Untuk apa? Untuk ini ilmu yang bermanfaat. Itu syarat pertama adalah agar amalan mutaqabbalan. Syarat kedua apa? Rizqon thayyiban. Apa hubungannya rizqon thayyiban? Iya, kan energi kita untuk tolab ilmu hari ini harus halalan. Tak gitu. Halal. Yang penting halalnya ya. Jangan syubhat. Halal, apalagi haram. Jadi harus betul-betul energi yang masuk ke dalam badan kita yang halal. Untuk mendapatkan amal yang mutaqabbalan. Bahkan ada kaitan dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena ilmu bagian dari rizki. Ya memang rizki itu secara gambaran kita harta ya. Secara gambaran kita, secara umum, secara awam. Tapi rizki itu intinya kata Syekh Utsaimin ya, mahazahul insan. Atau pendapat yang lain mantafa'ahu bihil insan. Apa yang dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita itu namanya rizki. Secara umum rizki. Nanti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bisa saja kata beliau rizki itu kadang-kadang satu waktu lil atau pemberian baik dunyawiyah ataupun ukhrawiyah. Itu rizki ya, bab rizki itu. Jadi maksudnya pemberian dunyawiyah apa? Ya kita punya keluarga, itu kan rizki. Pasangan, tempat tinggal, kendaraan, itu kan rizki ya. Itu duniawi itu mah. Makanya kata Nabi dalam hadis hasan, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang kan 3. Satu apa? Al-mar'atus solihah. Kedua, al-maskanus solih. Ketiga, al-markabus solih. Tilu solihah. Tilu solih. Jadi, sanes istri solihah wae Bu. Kebahagiaan itu ya. Bukan hanya istri solihah, ada 3 di situ. Satu istri yang solihah itu pemberian, al-ato, dunyawiyah. Yang kedua al-maskanul solih. Maskan itu tempat tinggal. Al-maskan tempat tinggal. Alhamdulillah Nabi menjelaskan bukan al-maskan al-fakhir misal. Rumah yang mewah. Nah, tidak ya. Tapi bahasa solih. Rumah yang solih. Apa maksudnya? Rumah yang baik yang bisa kita jadikan sebagai wasilah ibadah. Itu rumah yang baik. Bukan rumah karena mewahnya. Bukan gitu. Bukan, tapi penghuninya solih. Yang ketiga, markab. Al-markabus solih. Apa itu markab? Kendaraan. Kalau sekarang kan bukan unta, bukan kuda. Tapi sekarang ya kendaraan yang ada. Tapi bukan kendaraan mewah. Kendaraan yang soleh. Nu soleh teh naon? Teu mogok wae. Mun boga kowe can soleh ta. Kan jadi pusing ya ke kita itu. Maka harus bisa dirawat. Kan kalau bahasa hadis itu kan al-khayl itu. Al-khayl itu kuda. Al-khaylu li salasin. Riwayat Ahmad, sabda Nabi gitu. Kuda itu ada 3. Kendaraan itu ada 3. 1 bisa jadi ajrun, 2 bisa jadi wizrun. Ajrun, kuda yang kita gunakan bisa jadi ajrun, pahala. Seperti datang ke sini. Ibu bapak bawa motor, mobil, sepeda, itu jadi ajrun. Karena digunakan untuk fi sabilillah, ajrun. Bahasa Nabi, sampai kuda itu naik gunung, turun lembah, minum, makan di situ, keluar kotorannya, ajrun bagi pemiliknya. Jadi motor itu tong dicuci ya. Tong dicuci jadi ajrun tuh. Tong nyambuk ya, motor antap ke nah, cenah lameduk ajrun. Karena bahasa itu kuda yang naik gunung, turun lembah, makan di situ, minum di situ, akan dapat pahala bagi pemiliknya. Kalau digunakan fi sabilillah.
Tapi jadi ajrun, jadi wizrun, kendaraan yang kita miliki kalau digunakan maksiat. Jadi terbawa Pak Bu, jangan dianggap tidak terbawa. Kita orang melakukan dosa dengan fasilitas itu, maka fasilitas itu akan terbawa ke akhirat. Jadi saksi. Ini jadi fasilitas minuman homer nih, ini gelas yang ini. Maka ini jadi saksi ketika seseorang minum homer di gelas yang ini. Termasuk duduknya di mana, nah itu jadi saksi. Jadi saksi, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari nanti akan berbicara, bumi itu akan berbicara. Jadi fa'ala fulanun kadza bi kadza, bahasa itunya. Si fulan melakukan ini di tempat ini, begini itu akan berbicara. Nauzubillah ya. Kita akan tahu, walaupun orang tidak tahu, kita tahu, Allah yang tahu, termasuk yang kita lakukan di saat itu. Baik itu kebaikan atau keburukan. Termasuk kalau ibu bapak hari ini nundutan, tercatat. Wah bapak ini nundutan, ibu ini nundutan, tercatat. Tapi meningkatnya nundutan di pengajian daripada tibra di rumah kan ya. Udah itu mending begitu. Itu kuda ya, bisa jadi ajrun, bisa jadi wizrun. Kalau wizrun digunakan maksiat. Kalau tidak ada apa-apanya jadi satrun atau sitrun, hanya kebanggaan bahwa saya punya kuda, itu saja. Tidak digunakan sabilillah, tidak gunakan maksiat, hanya kebanggaan saya saja punya kendaraan seperti itu, sitrun saja, satrun saja. Itu hadis ya. Kemudian teruskan. Jadi rizki yang halalan thayyiban, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang penting rizkinya thayyib ya, rizki thayyiban. Karena Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan yang ayat ini, Al-Baqarah 168 kalau tidak salah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, Ibnu Katsir memberikan penggalannya begini. Kama annal akla minal haram, sebagaimana kalau orang mengkonsumsi dari yang haram, yamna'ud du'a wal ibadah. Jadi nyambung ke sini. Yamna'u akan menghalang ad-du'a, doa seseorang, doa kita, wal ibadah, dan juga akan menghalang ibadah. Jadi ibadah terhalang, doa terhalang. Kenapa? Makan yang haram. Berarti bukan rizki yang halalan. Nah itu. Jadi kalau ingin amalan mutaqabbalan, dua ini ya, maksimalkan. Ilmu, amal harus berdasarkan ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna, bahwa raddun, kalau beramal tanpa perintah agama, raddun, tertolak. Berarti amal syaratnya mesti berdasarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang ini, rizki yang masuk ke dalam diri kita mesti betul halal. Makanya sebagai thalib ilmu ada etikanya, ada adabnya. Jangan sembarang memasukkan di badan kita itu yang haram atau yang syubhat. Contoh, baju ini milik siapa? Pakai gitu. Ke majlis taklim. Itu tidak akan dapat kebarokahan ilmu. Ayo motor sahawai pakai tidak minta izin. Itu syubhat. Ayo minuman di dia sahawai minum. Itu syubhat. Tidak minta izin kan? Maka tidak akan mendapatkan ilmu. Harus jelas ya. Ini makanan milik siapa? Kalau belum jelas syubhat. Syubhat itu haram. Mau disimpulkannya? Syubhat itu haram. Dah cukup. Ustaz halal. Halal itu kalau sudah yakin. Ini milik siapa? Ini milik Pak Ali. Yakin. Boleh saya minum? Boleh. Berarti halal dari syubhat awalnya. Tapi kalau masih ragu, itu haram masuknya. Jangan sembarang. Ya jauh di dia ketinggalan ibu teh. Itu syubhat. Syubhat. Orang belum ada mual apalun. Tetap mesti diselabarkan dulu ya. Lewat grup ini siapa, milik siapa, pisang yang ini, oh milik ibu silakan ambil saja. Halal. Ya, tapi kalau langsung belum, haram itu ya. Tidak boleh. Nah itu kenapa kita mesti bertobat. Dua alasan ya.
Satu, agar kita mendapatkan hidayatul taufik untuk melaksanakan ketaatan dengan cara ibadah. Yang kedua, ibadah kita pun akan dikabulkan. Jadi ini kenapa kita bertaubat. Makna taubatan nasuha. Makna taubat dulu adalah tindakan hati. Sa'yun min masail qalbi, tindakan hati. Sampai ulama mengatakan tanzihul qalbi anidzanbi. Itu makna dari taubat. Tanzih, membersihkan kolbu dari dosa. Ada syaratnya, 4 syarat. Kata beliau, yang pertama, tarku ikhtiyari dzanbi, berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Berusaha, ingat, berusaha. Usahakan tinggalkan dosa A yang itu. Kita fokuskan dosa A ya. Yang dimaksud dosa-dosa ini dosa-dosa besar gitu ya. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan dengan ibadah, dengan wudhu, dengan sholat, dengan hadir di majlis salim, itu kan berguguran dosa-dosa kita. Dengan sakit, berguguran dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besar, itu harus yang ini. Satu, harus berikhtiar untuk meninggalkan dosa yang dilakukan. Karena ini mau tidak mau berusaha untuk tinggalkan. Yang kedua, an yatuba min dzanbin qad sabaqa anhu mithluhu. Bertobat dari dosa yang sudah dilakukan. Itu dilakukan malah sanes tobatnya. Paham ya? Seseorang melakukan dosa A, tobat ya. Ya betul, nomor 2, dia bertobat dari dosa yang sudah dilakukan. Adapun yang belum dilakukan bukan tobat. Kata beliau muttaqiyan, membentengi diri dari dosa itu, bukan tobat. Aican dilakukan mah. Orang tidak berzina, ya, orang ini tidak berzina, bertobat dari zina, itu bukan tobat namanya. Muttaqiyan, membentengi diri saja. Nah, itu harus tetap berdoa juga, tapi bahasanya bukan taubat. Seperti Nabi, kalau membahas tentang al-kufru, ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, itu bukan artinya bertobat dari kekufuran. Nauzubillah. Nabi itu muttaqiyan anil kufri. Kalau ada doa-doa begitu ya. Nabi tidak melaksanakan dosa-dosa itu. Tapi ada dalilnya ya. Ada doanya. Jangan berpikir bahwa itulah taubatnya Nabi. Itu adalah muttaqiyan, membentengi diri, jangan terjerumus. Contohnya yang a'udzu itu. Allahumma inni a'udzuka minal kasli wal bukhli. Itu kan apakah Nabi kasli? Tidak, bakhil, tidak. Itu bahasanya muttaqiyan ya, jangan salah paham. Membentengi diri, dan itu diajarkan kepada kita sekalian. Itu yang nomor 2. Nomor 3 mah pada di emutan ku ibuku bapak. Yang nomor 3. Nomor 3 itu apa? Syarat yang 3. Annalladzi sabaqa yakunu mithla ma yatruku ikhtiyaruhu fil manzilah wad darajah la fi surah. Jadi gini maksudnya yang ini. Dosa yang kita sesali masa yang lalu dengan yang masa sekarang itu harus bertaubat. Manzilah dan derajat. Manzilah dan derajat sama. Bukan namanya. Bukan nama dosa lagi. Maksudnya begini. Kalau seseorang, saya pakai contoh, berzina, mencuri. Seseorang berzina, mencuri. Seiring waktu berjalan, dia sudah mulai menua. Dan tidak sanggup lagi untuk berzina dan mencuri. Nah, kata beliau, tetap harus dia itu bertaubat kepada Allah dengan sekedudukan dosa-dosa yang tadi. Heda geus kolot gitu ya. Rek zina kumaha geus gitu ya. Kemudian mencuri geus lemah itu. Kan sudah ditinggalkan ya itu. Kata beliau harus disanding dengan tobat-tobat yang mirip-mirip seperti itu. Kata beliau ya. Jadi memang sudah tidak lagi mungkin untuk berzina, tidak mungkin untuk lagi mencuri dan lain sebagainya. Maka harus ada manzilah derajat yang sebanding. Contoh di sini, al-ghibah, bahasa beliau. Geus kolot masih kene ngomongkeun, aya zina mah moal itu. Tapi ngomongkeun batur. Namimah, apa namimah? Ngadu domba. Kalau ghibah hanya ngomong saja,
Kalau namanya diadukan gitu dengan omongannya. Qadzab. Itu kan dosa-dosa besar itu. Qadzab itu menuduh zina. Geus kolot, memang tengah lakukan kamar yang dulu-dulu, tapi ini masih kene ngalimet di dia. Tah nu kieu nu kudu ditinggalkeun teh. Kade ya. Da usah deh alhamdulillah tobat, tas teu zina, tas teu judi teh. Iya betul, tapi lihat ada manzilah yang sama. Maka beliau menegaskan itu. Jadi dosana teh beda gitu. Beda dosa budak ngorama ieu, nah dosa kita sebagai orang tua ini, tak kita harus sadar diri. Bahasa beliau itu gibah, namimah, qadzab, ya. Kalau itu semuanya terkumpul dari seseorang, nah ini dibutuhkan ini harus berazam untuk meninggalkan yang ini walaupun dosanya beda. Beda kan ya? Ya beda dosanya. Ketika masa muda dosanya itu, sekarang ke sini. Kenapa? Syaitan hafal, Pak. Syaitan hafal bisa. Nanti di akobah ketiga yang ada 4 akobah ketiga itu akan bahas syaitan dan jiwa kita. Nah ya, kada difahami ya. Jadi wayahna mun merasa masa lalu dulu kita itu sudah ditinggalkan dosa itu, ingat ada dosa di hadapan kita yang harus kita sadari, ini manzilahnya, kedudukannya, derajatnya sama, dosa-dosa yang besar. Ya kan gibah itu dosa besar, Bu. Bukan dosa kecil. Tidak bisa dibersihkan dengan wudu. Karena besar dosanya. Ciri besar itu ada ancaman. Orang yang gibah itu ngomongin batur, ancamannya dibandingkan atau disederajatkan dengan orang yang sedang makan daging saudaranya sendiri yang jadi bangkai. Surah Al-Hujurat ya. Ayyuhibbu an ya'kula akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Maka menunjukkan apa? Gibah itu dosa besar. Kan makan daging, makan bangkai kan haram. Ulama fikih kan begitu. Ini dibandingkan oleh Allah di surah Al-Hujurat, orang yang gibah dengan makan bangkai saudara sendiri. Berarti status hukumnya haram, itu dosa besar. Tapi tidak kita sadari ya. Biasanya ibunya, Bu. Ya perempuan kaum Hawa genah-genah ngobrol tentang keimanan dengan yang lain ya. Amal soleh, belok deh. Tidak terasa. Ini dosa besar, ingat ya. Makanya dualah konsep dalam agama Islam tuh. Qul khairan, itu saja. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut, diam. Begitu konsepnya. Tapi dah agak abong letah, udah tulangan. Ayah, weh. Tak mendingan cicing we lah, Pak Bu, kalau ada masalah tentang gibah-gibah, berhenti itu, karena bahaya. Yang keempat, nah ini penting. Kalau kita bertobat, bukan berharap keduniaan. Ingat ya. Nah, Bapak bertobat, sugan we, cina jadi ketua RW, misalnya. Berarti dibager gitu ya. Nah gitu ya. Ini yang nomor 4. Karena ada, dia bertobat bukan karena Allah. Ini bahasanya panjang ini. Jadi dia bertobat karena bahasa di sini dah robbatan dunyawiyah. Jadi dia berharapnya tentang keduniaan gitu. Dia jadi bager memberikan sesuatu ke masyarakat. Pokoknya mah hayang boga mobil ambulan keluarkan. Jadi bager. Nu tadinya dia bakhil jadi jud. Nah, berarti tapi dia ternyata niatnya bukan karena Allah. Karena dunyawiyah. Au rohbatin minannas, atau takut dari manusia, atau tolab sana. Tolab sana itu berharap sanjungan, pujian. Tak hati-hati ya. Orang bertobat niatnya bukan karena Allah, karena berharap keduniaan, ini bahaya. Harusnya lihat, kata beliau, kalau ingin bertobat, harus satu, ta'ziman, mengagungkan Allah. Yang kedua, menghindari kemurkaan serta siksaan Allah. Satu sisi kita mengharap keagungan Allah, dan sisi lain kita takut terhadap murka Allah. Ini yang sering kita sebut ar-roja wal khauf.
yang begini itu. Jadi taubatnya harus ada roja, harapan mendapatkan keagungan Allah, barokah Allah. Al-khawf dia khawatir, takut terhadap siksa Allah, takut terhadap neraka Allah. Nah, dua ini harus seimbang dalam kehidupan. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya ketika al-khawf dan roja, kata beliau, la tatimul ibadatu illa bil khawf war roja. Nyambung ke sini. Tidak sempurna ibadah seseorang kalau tidak dibarengi dua, khauf dan roja. Harapan, roja dan khauf, harapan dan takut. Kenapa? Fabir roja yanba'itsu bihi ta'ah, kata beliau. Dengan harapan itu akan terbangkitkan kita untuk melaksanakan ketaatan. Jadi kalau kita ada harapan besar kepada Allah, maka kita siap untuk beribadah. Wabil khauf, adapun dengan ketakutan, yankafu anil manahi, akan terhalang dari larangan dari Allah, akan menahan diri dari larangan-larangan Allah. Bahasa gampangnya, akan menahan diri dari kemaksiatan. Makanya roja dan khauf penting dalam ibadah. Kalau di sini berarti ada harapan besar Allah menerima taubat. Itu namanya roja. Dan harapan berikutnya, takut terhadap siksa murka azab Allah, maka muncullah khauf. Itu yang harus kita pahami. Ya, itu diantara syarat taubat ya. Satu, tinggalkan. Kedua, kalau bertobat ya yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, harus ingat ada tobat baru ketika kita masa yang lalu bertobat dari A, B, ada lagi yang C, D yang sebanding dengan itu semua. Harus bertobat kepada Allah. Dan yang keempat, kalau bertobat harus karena Allah, bukan karena dunia. Di bawah ada 3 prasyarat. Ini intinya mengingat saja. Sebelum kita melakukan dosa, ingat dulu yang ini. Gitu. Yang pertama tentang dampak dari dosa itu. Dampaknya. Jadi memulai dari akhir yang begini dah. Kenapa maksud memulai dari akhir? Kayak akibatnya kumaha mun ngalakukeun ieu gitu. Kalau saya membunuh orang itu nanti akibatnya apa? Nah itu masuk ke dalam yang pertama. Puncaknya itu apa? Kalau dia berzina maka apa akibatnya? Itu nomor 1. Yang nomor 2 kita harus ingat siksa Allah. Makanya ada surga, ada neraka. Nah, pahami tentang bab neraka. Tong wanian teuingnya bab neraka teh. Kan baiklah neraka mah moal nanaon ya. Itu bahaya orang seperti itu. Seperti orang Yahudi, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Hanya beberapa hari saja kami masuk neraka. Engke mah masuk surga, kata mereka orang-orang Yahudi. Yang ketiganya prasyarat sadar diri urang teh doif, lemah gitu. Kita itu lemah, badan kita lemah, jiwa kita lemah, sedikit banyak alasan. Maka kata beliau, bahasanya begitu, kalau orang sudah tidak tahan panasnya matahari, tidak tahan tamparan tangan polisi, bahasanya polisi di sini ya. Syurti, bahasanya polisi. Wa qarsin namlah juga sengatan apa namal teh semut gitu. Tekuat digigit oleh semut, bagaimana mungkin dia bisa menahan Zabania, bisa menahan Zakum, bisa menahan yang lain-lainnya. Bagaimana mungkin gitu. Ya, maksudnya apa? Ini ingin menjelaskan kita itu lemah, komo dengan neraka yang ada di akhirat. Jangankan api neraka di akhirat, neraka api di dunia saja itu 1/70 kali lipat. 1/70 kali. Jadi kalau sekarang api di dunia yang bisa melelehkan besi, baja, beton, nah itu tuh api yang terkuat. Tinggal kali 70 we. Ya, nauzubillah. Nah itu ya, prasyarat sebelum rek maksiat ingat heula gitu. Ingat heula gitu kudu nama gitu. Nah terakhir halaman berikutnya. Jauhkan diri dari dosa-dosa kita. Maksud jauhkan diri itu ya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan dosa ada 3 ya.
Satu, meninggal tarku wajibatillah alaika. Kadang kita sok ngalawarakeun kewajiban agamanya, sholat, saum, zakat, haji. Kata beliau cukup untuk taubatnya itu satu, tuwattinu qalbaka ala tarkil aud. Oh bukan. Yang kata Imam Al-Ghazali, kalau kita meninggalkan kewajiban kepada Allah, sakatu kodoan gitu. Maksud kodoan itu apa? Kalau saum tidak kodo itu. Kalau sholat mah tidak ada ya. Sholat tidak. Tapi di mazhab tertentu ada gitu. Kodoan. Intinya sok laksanakan saum, sholat, zakat ini karena hubunganmu langsung dengan Allah. Kifarat kalau ada. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dzunubun baina bukan naik ya, bayi itu. Dzunubun bainaka wa bainallah. Bain itu. Dosa antara engkau dan Allah. Tadi mah kewajiban. Contohnya Homer meniup seruling. Aduh, ya meniup seruling karena ada pemahaman seruling yang itu kan tidak boleh. Intinya itu terlena dalam syahwat gitu loh. Jadi kalau kita terlena dalam syahwat, makan riba. Nah, solusinya kata beliau, fayuwattinu qalbaka ala tarki audi ila mislihi abadan. Tinggalkan weh. Kalau ada yang sebanding dengan itu, tinggalkan lagi. Itu antara kita dengan Allah. Yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad. Antara kita dengan sesama. Nah ini lebih rumit. Lebih rumit yang ini. Kalau hubungan dengan Allah, cukup kita dengan Allah saja. Kalau yang nomor 3 ini, karena masalahnya ada tingkatan. Nanti ada yang zolim terhadap harta, ya, jiwa, harga diri, kehormatan, dan agama. Yang ini taubatnya itu memang beda-beda ya. Kalau masalah harta, yang pertama, antaruddahu alaih in amkanak. Kembalikan harta itu kepada orangnya. Kalau bab harta ya. Allah tidak menerima taubat seorang hamba yang mengambil harta orang lain sebelum harta itu dikembalikan. Kalau memungkinkan, kata beliau. Yang pertama itu. Pokoknya pernah darmaji. Oh. Apa darmaji? Nah, kalau dulu pernah sekolah, kuliah, aduh nyadar maji di warung itu, harus ingat, harus tuh temui orang itu. Berikan harta yang pernah kita makan, biar bersih. Da aya keneh itu energi dalam apa? Dalam daging kulit kita masih ada. Walaupun itu sudah berlalu lama ya. Yang pertama kembalikan in amkana jika memungkinkan gitu. Kalau yang kedua, kalau tidak mungkin karena fakir, miskin, kita tidak punya apa-apa misal, datang gaduh ya, harta apa harus diberikan kepada itu. Minta istihlal kepada orang itu, halalkan. Abdi kapungkur dan maji sakieun, oh, tiasa tuh halal, alhamdulillah, gitu. Ketiga, kalau nanti kalau ditemui orang tersebut ternyata sudah hilang atau meninggal atau tidak mungkin bertemu lagi, at-tasadduk, lakukanlah sodakohkan. Oh ya darmaji seharga 500.000 tidak bertemu, orang tua keluarganya tidak ada, dah sodakohkan. Kata beliau, ini berbicara dengan harta. Harta mah abot Pak Bu. Kumamun bab warisan Pak Bu. Warisan sudah habis semuanya. Dimakan oleh kita. Wayahna harus dikumpulkan orang-orang yang berhak itu. Kumpulkan kembali sekeluarga. Kalau itu minta hak, wayahna ke orang dibereskan. Kalau dia memberikan maaf, alhamdulillah. Biasanya bab harta waris ya. Kemudian terakhir, fa illam yumkin, kalau Anda tidak memungkinkan memberikan harta itu dikarenakan ditakutkan akan ada apa-apa gitu ya. Namun jadi apalun bahaya gitu ya. Namun jadi apalun bahaya. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan, kembali kepada Allah dengan cara memohon belas kasihan agar Allah nanti di akhirat ridho. Ini yang terakhir ini ya. Maksudnya harta ini milik si A, kalau saya kembalikan bahaya, bisa malik ke saya, akan jadi jelek gitu ya. Kalau saya jujur, maka harta ini tetap kita apakan, tasarrufkan
dan kita pendam saja. Jangan pernah diceritakan kepada orang ini. Dan memohon kepada Allah an yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Agar Allah memberikan ridho dan magfirahnya. Begitupun yang lainnya, bagaimana tentang jiwa, kehormatan diri seseorang, agama, itu kalau dimungkinkan seperti tadi. Kalau jujur silahkan, tapi ternyata kalau jujur kita lakukan membuat orang itu tidak baik dan menjadi tidak baik dalam kehidupan kita, ya mohon saja ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin wa iman, taubat dan mengulang dosa. Ini panjang lagi. Tadinya mau dibahas tentang apa? Taubat. Lihat yang nomor E, ketahuilah dengan yakin bahwasanya tahap ini terjal yang cukup sulit, penuh resiko. Paling bawah, jika engkau telah bertaubat dan membatalkan taubatmu, kembali dosa kedua kali, terus segera kembali taubat. Dosa lagi, kembali lagi, dosa lagi, kembali lagi. Karena kembali ke yang hadis yang tadi, kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Tapi Rasul menegaskan wa khairul khotoin, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan at-tawwabun, orang yang selalu senantiasa bertobat dan bertobat lagi. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya taubat sambal, yang ada taubatan nasuha. Terjerumus, bangkit lagi. Terjerumus, bangkit lagi. Ya memang begitulah kehidupan manusia. Karena hafal kelemahan-kelemahan diri kita itu ada di mana. Karena ini semua yang akan mengantarkan kita. Kalau masuk ke akobah yang ini, insya Allah Pak Bu, kita akan mendapatkan barokah hidup kita. Yang di bawah, ini tidak saya kisahkan. Ini kisah tentang Bal'am bin Ba'uro Al-A'raf. Bal'am bin Ba'uro namanya. Di Ibnu Katsir ada ya. Sedikit saya jelaskan. Bal'am bin Ba'uro, awalnya itu dia tuh berbuat dosa dulu. Lalu kufur, lalu binasa. Padahal Bal'am ini orang soleh. Doanya diijabah. Banyak versi ya, doanya diijabah. Setiap dia berdoa pasti diijabah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dari kejaran Firaun tenggelam, kemudian di situ nanti ke Palestina, di Syam, nah di Syam ke Palestina nantinya. Di negeri Syam itu nanti ada Bal'am dengan orang-orang yang ada sekitar itu. Ternyata orang-orang kampung itu memohon akan kedatangan Nabi Musa dan memohon kepada Bal'am agar mendoakan kehancuran Nabi Musa dengan Bani Israel. Dia itu ulama yang sangat mustajab doanya, Bal'am itu. Kata Bal'am tidak bisa karena dia itu nabi. Tidak bisa nanaon karena dia nabi. Maksudnya Nabi Musa. Menghadapi Nabi Musa, maunya ngadoakan Nabi Musa supaya hancur. Ternyata fansalahu minha, terlepas anugerah yang Allah berikan itu ya. Doa mustajab itu anugerah. Ternyata dia langsung berdoa kepada Allah untuk kehancuran Nabi Musa. Berdoa. Singkat cerita, kenapa dia melaksanakan berdoa itu? Karena tergoda oleh dunia. Diberi keduniaan. Makanya akobah ketiga nanti akobah al-awaik. Halangan-halangan, geus genah ngelmu, geus genah taubat. Nomor 3 data. Sok aya nu ngaganggu, ada 4 poin yang nanti akobah yang ketiganya ya. Akobah awaik yang menghalangi. Termasuk Bal'am ini itu. Bal'am. Mudah-mudahan nanti kita kisahkan saja. Kisah yang ini tentang sosok Bal'am bin Ba'uro. Tadinya orang soleh, doanya diijabah. Berdoa untuk kehancuran Nabi Musa dan Bani Israel. Ternyata oleh Allah dia berawal daripada dosa. Dosanya kan mendoakan kehancuran Nabi Musa. Dan akhirnya dia masuk ke kufuran. Dan akhirnya dia diibaratkan bagaikan anjing. Di ayat di bawah ya. Bagaikan anjing yang mengeluarkan lidahnya. Kenapa hubungan bagaikan anjing dan doa dia? Karena dia dengan dosa lisannya. Dengan dosa lisannya maka diibaratkan dia seperti anjing. Mau kemanapun anjing pasti akan menjilat. Nah, inilah Bal'am bin Ba'uro.
Demikian hari ini Watu Iman, kajian pada pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jika Allah memberikan usia kepada kita, kita akan teruskan di Aqobah yang ketiga. Semuanya ada 7. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat, terkhusus bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.